Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita lanjutkan untuk siapa yang ingin bicara sama kamu dan kenapa. Oke, kita lihat ya. Siapa sih orang yang ingin bicara dengan kamu dan kenapa? Jangan percaya tarotnya 100%. Karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kita lihat siapa yang ingin bicara sama kamu. Seseorang ini ya, kita lihat karakternya seseorang ini. Ini seseorang yang pernah berkeluarga dengan kamu ataupun dari keluarga kamu. Ya. Seseorang yang pernah hidup sama kamu. Kita lihat lagi. Ini bisa yang LDR juga. Ya. Dan seseorang ini ya, orang di masa lalu yang pernah menikah dengan kamu atau mau menikah ya, dan seseorang yang bisa saja keluarga tapi sudah berjauhan ya, tidak ada komunikasi lagi karakternya. Dan di sini aku ngelihat seseorang ini ya memantau kamu ya, berharap ada komunikasi lagi, tapi memang energinya lagi menggantung ya. Jadi karakter orang ini dari orang di masa lalu yang pernah berkeluarga atau orang keluarga kamu tapi yang sudah berpisah dengan kamu ya. Salah satu keluargamu ya, tapi udah lama nggak ketemu gitu. Ada seseorang yang pengen komunikasi sama kamu ya. Dan orang ini dulunya kecewa, entah kamu yang kecewa atau dia yang kecewa dari hubungannya kalian ya. Ini bisa long distance juga ya. Kita lihat alasannya dia mau komunikasi. Kenapa sih alasannya? Alasan dia ya, kenapa? Kenapa alasannya? Alasannya tidak komunikasi lah ya sama kamu. Alasan kenapa tidak komunikasi sama kamu? Ada pihak orang ketiga ya. Alasannya ada pihak orang ketiga, jadi dia focusingnya ke orang ketiga. Kenapa nggak komunikasi sama kamu? Ya karena dia fokus ke orang ketiga saat ini. Tapi dia kecewa ya, kecewa dengan orang ketiganya karena dia dengar kabar juga ya, orang ketiganya ini ya menghadirkan orang lain lagi, dan dia ingin banget memperbaiki lagi kebahagiaan seperti dulu ya. Dia memang lagi focusing dengan orang ketiga, tapi sejalannya waktu ya orang ketiga ini memberikan ya, sejalannya waktu orang ketiga ini memberikan kecewa buat dia ya. Makanya nanti dia pengen komunikasi lagi sama kamu, ingin memperbaiki lagi hubungannya sama kamu. Jangan
ya, karena dia hasut sama orang ketiga. Aku ngelihatnya. Dan di sini memang dia lagi coba untuk move on dari kamu. Tapi ternyata perlahan-lahan dia kangen sama kamu, dia rindu sama kamu karena dia dikecewakan sama orang ketiganya. Ya, orang ketiganya bisa saudara lagi, teman, ya, atau pelakor, pembinor gitu ya. Jadi dia merasakan tersakiti lagi, ya. Menyesal, kecewa, ya, dan ya keinginannya, journey-nya tuh maunya tuh ya bersama lagi, tapi memang saat ini journey dia lagi dengan orang baru. Kita lihat ya. Dia kepengen sih komunikasi lagi sama kamu, tapi memang saat ini dia lagi focusing dulu dengan orang ketiganya, ya, dan dia akan kecewa dengan orang ketiga. Perasaannya dia ke kamu ya selama no komunikasi. Kangen sih, dia mantau kamu juga sih, ya, mantau. Kangen sama kamu, tapi perasaannya tuh sakit hati, ya, sakit hati, kecewa. Ya, ini sebagai karma sih dari langkahnya dia ya, karena dia mengikuti dramanya dia, topengnya dia, ya, di sini. Jadi ini adalah pembayaran karma sih dari langkahnya dia sendiri. Dan ya aku ngerasanya dia ini nanti akan kecewa dengan orang barunya, ya, dan itu membuat dia ya mau nggak mau terpaksa membuka komunikasi lagi sama kamu, dan ya ingin kembali lagi sama kamu nanti, ya, ingin memperbaiki lagi kekecewaan di masa lalu yang dia berikan ke kamu, ya, karena hadirnya orang baru sehingga dia melupakan kamu, mengabaikan kamu, ya, dan dia merasa pembayaran karmanya itu ya dari cara dia menjalankan dramanya, ya. Jadi dia sakit hati karena dia mendapatkan karma, ya, karmanya ada kekecewaan lagi. Kita lihat clarify, ya. Kita lihat the Eight of Cups-nya. Tuh ya. Ini karma ya. Ini orangnya kalau ibarat tuh kalau kecewa tuh ya cepet banget untuk move on, tapi pada akhirnya kecewa sendiri, ya. Koneksinya kuat sama kamu, kuat banget, tapi itu dia terlalu mudah gampang terhasut, ya, kehadiran dengan orang baru. Pada akhirnya dia kecewa dengan kehadiran orang baru tersebut, dan dia terlalu banyak pilihan tadinya,
ya, merasa banyak disenengin orang. Pada akhirnya ya dia kecewa sendiri. Ya, ada the Wheel of Fortune, Seven of Cups, Strange. Kita lihat Ace of Swords-nya tuh. Dia kan kalau misalnya lagi kesel, lagi bete, ya, atau pokoknya lagi denger omongan orang deh, ya dia dengan mudahnya ya udah ninggalin kamu aja dengan orang barunya. Ya dia pikir dengan orang barunya ini akan lebih bahagia, gitu ya. Tapi malah kecewa kehidupannya, malah kecewa. Kita lihat dengan Three of Cups-nya. Ya kamu udah tahu sih langkahnya dia ya. The Queen of Cups is of Wands and the Knight of Wands. Dia udah tahu sih langkah kamu. Kamu sudah tahu langkah dia. Dia pun tahu kamu itu orangnya pemikir dan spiritual. Dia paham. Makanya di sini dia kebahagiaannya dengan orang baru tuh lambat nantinya. Karena kamu udah mengetahui langkah selanjutnya dia. Kita lihat dengan the King of Swords-nya. Tuh ya. Dia mantau kamu sih. Mantau. Jadi dia ini ya maunya tuh semuanya. Dia yang ngatur. Tapi kan yang namanya perasaan gak bisa dibohongin ya. Kalau ada manipulasi, perbedaan, entah dalam keluarga ya, atau dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, kalau kita dibedakan kan pasti kita ngerasa gitu ya. Dia hanya bisa bermimpi dan berhayal ya tentang kembalinya sama kamu, tapi dia sadar ada suatu penghalang ya yang gak bisa dia hadapi dulu. Nih ada jalan pintas yang dia cari, bisa melalui media sosial ataupun ya dengan cara spiritual. Karena dia merasakan koneksi dengan kalian tuh ya luar biasa, penuh dengan keberkahan. Dia ngerasa itu. Ya. Bentar. Oke, kita lihat. Jadi orang ini yang pernah hidup sama kamu atau salah satu keluarga kamu yang tadinya bahagia-bahagia saja, tapi hadirnya orang ketiga, orang luar, ya karena dia diberikan pilihan, memang lagi waktunya gitu ya, ada masanya, ujiannya, dan dia tergoda. Pada akhirnya dia hanya fokus dengan orang baru itu, kamu diabaikan, ya, dan ya alasannya dia tidak komunikasi sama kamu karena ada orang baru. Tapi pada akhirnya ya dia memantau kamu juga, dan dia dengan orang baru ini kecewa pada akhirnya, ya. Contract, healer, and broken heart. Ya, ini adalah
cycle karmanya dia ya. Jadi orang yang pernah mematah-hatikan kamu, dan kamu bisa berdealing dengan Libra, Virgo, or Aquarius, Gemini, ya. Kontrak ya, memang kalian sudah habis kontraknya atau tertunda ya kontraknya. Ya, penyembuhannya adalah harus merasakan sakit hati dulu masing-masing. Karena untuk belajar, salah satunya menghargai kehadiran seseorang dan belajar mencintai dan bersyukur dengan apa yang ada gitu loh. Jangan karena kehadiran orang baru atau barang baru lah ya, terus orang lama dan barang lama tuh dibuang sia-sia ya, karena kan itu ada energinya gitu. Makanya dia hanya bisa membayangi kamu aja nih. Ini orang yang pernah menyakiti kamu ya. Ya, nanti dia ada keinginan untuk kembali, ada actionnya. Tapi memang dia harus dibukakan dulu cakranya. Ya. Salah satunya dia harus memperbaiki ya cara ibadahnya dia. Jadi orang tersebut ini bingung akan takdirnya dia sendiri. Karena orang baru yang dia banggakan mengecewakan dia. Dan dia energinya penuh dengan kekecewaan ya. Jadi setiap dia berumah tangga atau berteman dengan siapapun itu kecewa. Oke. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku. Olah kita rotamesan, take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri kalian. Oke, bye-bye.